Gua Nyalindung adalah objek wisata baru yang berada di Dusun Karangkamulyan, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Konsep wisata dengan berlibur ke rumah nenek ini dapat ditempuh dengan waktu 39 menit lewat Jalan Raya Selasari Parigi ditempuh melalui jalur darat. Untuk mengunjungi Gua Nyalindung ini, direkomendasikan menggunakan kendaraan pribadi, karena belum ada akses kendaraan angkutan umum ke Selasari. Gua Nyalindung hampir sama dengan goa yang tersebar di wilayah Pangandaran. Namun gua dengan panjang 1 km dengan tinggi 30 meter ini menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Selain itu Gua Nyalindung memiliki nilai sejarah dan air yang jernih, bahkan disebutkan warga sekitar bisa bikin awet muda. Tentunya daya tarik wisata Gua Nyalindung bukan hanya sekedar lubang alami yang panjang, tetapi beragam kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Di antaranya menyaksikan penanaman padi hingga bercocok tanam atau berkebun. Sepanjang gua terdapat batuan stalagmit dan stalaktit yang eksotis. Kini objek wisata Gua Nyalindung dilengkapi dengan fasilitas berenang dan terapi ikan, dan juga tersedia wisata kuliner berupa nasi liwet yang bisa dipesan. Penggagas objek wisata Gua Nyalindung Muhrodin Susilawan mengatakan, nama Gua Nyalindung berasal dari kata berlindung atau bersembunyi, jika dalam bahasa Sunda Nyalindung. Dahulu zaman pergerakan gerombolan DITII, goa tersebut digunakan untuk berlindung warga setempat dari gerombolan, kata Muhrodin. Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Dia mengatakan, pada saat pertama kali disurvei sekitar tahun 1996 warga sebetulnya sudah lama ingin menjadikan lokasi tersebut menjadi objek wisata. Namun belum banyak yang mengetahuinya. Kemudian pada saat itu saya mulai membuka jalan akses menuju Gua Nyalindung untuk menjadikan objek wisata, ucapnya. Objek wisata Gua Nyalindung yang sekarang dalam pengembangan ini berkolaborasi dengan pemerintah desa dan BUMDes serta memberdayakan masyarakat sekitar objek. Inilah penuturan sang penggagas, Muhrodin Susilawan, ketika diwawancarai oleh media publik Jabar pada Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Dan saya sebagai pemilik tempat di sini yang memang kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini dan didukung sama kepala desa yang akhirnya kita bekerja sama dengan desa. Jadi kita punya konsep berlibur ke rumah nenek. Kenapa seperti itu? Karena kami juga harus memberikan sebuah nama yang memang tidak terlalu banyak didengar oleh masyarakat. Artinya dengan nama berlibur ke rumah nenek saja itu sesuatu nama yang unik, yang lain daripada yang lain. Fasilitas yang ada di sini apa saja, Pak? Berlibur ke rumah nenek itu bukan hanya bisa berenang saja ya. Kami sudah membuat kolam renang, tapi ada wisata edukasinya juga, karena di sini juga ada mina padi, juga ada susur gua ya. Jadi ketika kita berlibur ke rumah nenek bisa mengunjungi gua juga. Guanya namanya Gua Nyalindung, itu yang bisa dimasuki 350 meter, yang sekarang sudah pakai lampu. Jadi ketika masuk dinyalain, kalau tidak masuk dimatikan lagi. Itu. Jadi kami di sini itu bekerja sama dengan masyarakat karena memang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk permodalan sendiri, Pak, ini dari mana saja, Pak? Nah, modal awalnya dari saya sendiri, juga dibantu oleh masyarakat, dan akhirnya BUMDes juga di sini ikut membantu. Makanya ini dijadikan sebagai unit usaha BUMDes gitu. Karena kami dengan masyarakat juga ingin membantu
kepada pemerintahan di sini supaya ini akhirnya menjadi aset desa dan bisa menjadi PADes gitu. Ini sudah berjalan berapa lama Pak ini Pak? Ini kalau grand launchingnya belum gitu. Cuman ketika kita sudah bisa dioperasionalkan dari bulan Agustus ya, bulan Agustus itu juga baru teskis yang masuk ke sini itu bayar canceling sewilasanya, dan akhirnya per tanggal 1 Januari kemarin kami sudah mulai tiketing. Iya. Terkait untuk kenyamanan pengunjung, apakah sudah kerjasama dengan pihak asuransi atau seperti apa itu Pak? Alhamdulillah kita sedang dalam proses bahwa setelah kita tiketing itu kita sudah mencoba, dan ternyata percobaan itu akhirnya sudah akan membuah. Jadi dengan tiket 10.000 itu sudah tidak usah bayar parkir, sudah tidak usah bayar kamar mandi, sudah tidak usah bayar renang, juga kita sedang memproses asuransi gitu. Jadi itu udah termasuk asuransi. Diperkirakan Pak untuk kedepannya mungkin ada atraksi lain yang untuk pengembangan? Oh iya, ini juga belum selesai, ini baru 60% gitu. Karena kami di sini nanti akan mengadakan UMKM juga. Jadi kami akan memberikan membuat warung-warung yang ditata sedemikian rupa supaya tidak kelihatan kumuh. Yang selanjutnya penataan tempat juga mungkin ke depan akan ditata lagi supaya pengunjung yang datang ke sini itu lebih nyaman, karena dengan konsep berlibur ke rumah nenek itu kami dengan masyarakat dan desa juga Pokdarwis yang ada di desa ingin membuat bahwa ketika orang yang datang ke sini itu merasa nyaman dan serasa seperti orang yang sedang berlibur ke rumah nenek. Untuk dengan pemerintahan desa kan sudah terjalin Pak ya dengan BUMDesnya. Iya. Untuk dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait dengan dinas pariwisatanya seperti apa respon dari pihak Pemkab? Sebetulnya orang-orang dinas juga sudah banyak yang berkunjung ke sini gitu, karena kami juga punya website dan mungkin mereka juga melihat di medsos dan akhirnya dia berkunjung ke sini. Bahkan Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Wakil Bupati juga sudah pernah ke sini gitu, dan responnya sangat baik bahwa ini harus tetap dikembangkan karena sekarang masih ditangani oleh pemerintah desa, dan mungkin ke depan kita bisa kerjasama juga dengan pemerintah kabupaten. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.